Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Rahma. Saya dari Prodi Teknologi Pangan. Saya akan mempresentasikan mata kuliah dari pengemasan dan umur simpan yang bertema kemasan makanan, khususnya pada edible coating. Edible coating pada aloe vera ini telah mendapatkan perhatian yang cukup besar karena lapisan gel aloe vera ini memiliki kelebihan sebagai kemasan yang dapat dimakan dibandingkan lapisan-lapisan sintetis lainnya. Aloe vera ini merupakan tanaman tahunan, anggota dari keluarga lili, dan memiliki daun yang tebal, berduri, warnanya dari abu-abu sampai hijau cerah. Bentuknya seperti kaktus, dia itu mengandung persediaan air untuk bertahan hidup di daerah iklim yang kering. Dia juga mengandung banyak nutrisi dan senyawa aktif termasuk gula, anthraquinone, saponin, vitamin, enzim, mineral, lignin, asam salisilat, dan asam amino. Di mana senyawa anthraquinone, saponin, dan asam salisilat ini memiliki kemampuan sebagai antibiotik, membunuh kuman, dan sebagai antimikroba. Sedangkan senyawa lignin ini memiliki kemampuan untuk menjaga kelembapan. Gel aloe vera ini memiliki komponen, di mana komponen tersebut merupakan komponen utama yang dapat kita lihat pada tabel yang sudah tersedia. Untuk pengaplikasian gel ini, biasanya gel lidah buaya ini dikombinasikan dengan gliserin, karena gliserin memiliki kemampuan untuk mengurangi ikatan hidrogen internal pada ikatan intermolekular sehingga dapat mempertahankan kekentalan bahan pelapis dan dapat mempertahankan senyawa yang terdapat pada bahan pelapis. Apabila pengaplikasian gel lidah buaya ini tanpa bahan tambahan, gel lidah buaya murni akan membentuk endapan jika didiamkan beberapa saat, sehingga menyebabkan gel lidah buaya murni tidak dapat digunakan sebagai bahan pelapis. Dilihat dari komponen aloe vera tadi, gel aloe vera ini memang paling efektif dijadikan pelapis pengganti lilin sebagai pengawet sintetis dan memberikan penghalang terhadap pergerakan kelembapan, oksigen, dan zat terlarut. Gel aloe vera ini terbukti mencegah hilangnya kelembapan dan kekukuhan, mengontrol laju pernapasan atau respirasi dan perkembangan pematangan, menunda pencoklatan oksidatif atau browning, dan mengurangi perkembangbiakan mikroorganisme. Aktivitas antimikroba pada gel lidah buaya. Antimikroba ini adalah zat yang membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroba seperti bakteri, jamur, virus, atau parasit. Gel lidah buaya ini telah menghambat pertumbuhan bakteri gram positif maupun gram negatif. Jadi, gel lidah buaya ini memiliki berbagai macam komponen atau senyawa tadi, yang salah satunya bertanggung jawab sebagai antimikroba. Misalnya, anthraquinone. Anthraquinone ini sebagai antimikroba terhadap Staphylococcus aureus strain dan antimikroba terhadap Escherichia coli melalui penghambatan transport zat terlarut dalam membran. Banyaknya oknum para pedagang buah-buahan, makanan maupun sayur-sayuran yang tidak memiliki moral. Mereka menipu para konsumen menggunakan karbida dalam buah-buahan seperti pisang, nanas, jeruk, anggur, dan lain-lain agar buah itu tetap segar dan cepat matang. Mereka juga menggunakan pewarna tekstil, misalnya pada pepaya dan delima. Bahan kimia ini sangat beracun dan menimbulkan resiko besar bagi kesehatan konsumen. Pada gel lidah buaya ini memiliki senyawa antimikroba yang digunakan sebagai pengawet. Kemudian gel aloe vera ini bisa memperbaiki penampakan, aman untuk kesehatan, dapat dimakan, transparan, tidak berbau, dan pastinya tidak mempengaruhi rasa buah ataupun sayur. Selanjutnya, adanya pengaruh lapisan gel lidah buaya ini terhadap sifat fisik kimia buah. Yang pertama ada susut bobot. Jadi penyusutan bobot ini dikarenakan kehilangan air oleh transpirasi dan hilangnya cadangan karbon dikarenakan respirasi. Penyusutan bobot buah yang dilapisi gel aloe vera ini lebih kecil. Kemudian efektif dalam mengendalikan kehilangan air
dari komoditas sehingga buah itu tidak cepat busuk. Gel lidah buaya ini efektif sebagai penghalang terhadap hilangnya kelembapan tanpa penggabungan lipid. Jika dilihat dari total soluble solid, titrable keasaman, dan asam askorbat pada buah beri ini, pelapisan aloe vera pada buah beri menyebabkan peningkatan TSS atau total soluble solid yang lebih rendah dan retensi konten TA atau titrable acidity-nya yang lebih besar. Sedangkan pada buah beri yang tidak dilapisi akan mengalami proses pematangan yang lebih cepat sehingga buah beri tersebut akan mengalami pembusukan. Sedangkan pada jeruk ini yang tanpa pelapis yang disimpan pada suhu 12 derajat Celcius tidak ada perubahan yang signifikan pada kandungan TSS dan TA buah selama masa penyimpanan. Nilai kandungan asam askorbat untuk jeruk yang telah dilapisi dengan gel aloe vera ini lebih tinggi daripada buah-buahan tanpa pelapis. Kemudian pada pepaya ini kandungan asam askorbatnya ini lebih tinggi pada buah pepaya yang dilapisi gel aloe vera sebanyak 86,55 mg dibandingkan pada buah pepaya yang dilapisi gel aloe vera sebanyak 61,10 mg selama proses penyimpanan pada suhu 25 derajat sampai 29 derajat Celcius. Kemudian ada persentase kerusakan. Setelah buah dan sayur dilapisi oleh gel aloe vera ini, apakah kerusakannya itu akan meningkat ataupun kerusakannya itu malah rendah atau kecil. Jadi, lapisan gel aloe vera ini efektif dalam mengendalikan pertumbuhan mikroba tanpa penggabungan senyawa antimikroba lain. Hal ini dapat dibuktikan pada buah pepaya yang tidak dilapisi dan yang dilapisi oleh gel aloe vera yang disimpan selama 1 minggu. Kemudian hasilnya kerusakannya itu 100% pada pepaya yang tidak dilapisi gel aloe vera. Sedangkan pepaya yang dilapisi gel aloe vera ini kerusakannya hanya 27%. Kemudian ada pengaruh warna setelah dilakukannya edible coating pada buah maupun sayuran. Pelapisan gel lidah buaya ini untuk memperlambat laju produksi etilen sehingga menunda perubahan warna. Hal ini dibuktikan pada anggur merah yang diberi pelakuan pelapisan gel dan tanpa pelapisan yang disimpan pada suhu 1 derajat Celcius. Hasilnya, anggur tanpa pelapis ini cenderung lebih cepat merah dan lebih gelap daripada anggur yang diberi pelapis aloe vera. Ada dampak kekukuhan atau kekerasan pada buah setelah dilakukannya proses edible coating dari lidah buaya. Jadi, pelapisan buah dengan gel aloe vera ini dapat menunda pelunakan pada buah, sehingga buah ini tidak cepat membusuk. Pelunakan buah ini terjadi akibat degradasi lamela tengah dinding sel. Perubahan struktur dinding sel dan komposisinya ini terutama disebabkan oleh enzim hidrolase. Yang paling utama poligalakturonase, pektinesterase, beta-galaktosidase, pektatilase, dan selulosa. Kemudian, bagaimana laju respirasi setelah diperlakukannya proses edible coating pada gel lidah buaya? Jadi, diketahui bahwa suhu lingkungan mempengaruhi respirasi buah dan respirasi mempengaruhi suhu buah sebagai gantinya. Jadi, ketika suhu di sekitar buah itu naik, respirasi pun meningkat yang menyebabkan naiknya suhu di dalam buah. Semakin rendah laju respirasi selama penyimpanan, maka semakin tinggi umur simpan buah dan sebaliknya. Jadi, perlakuan edible coating pada lapisan permukaan pada buah ini dapat meningkatkan ketahanan kulit buah terhadap difusi gas dan menciptakan atmosfer internal yang dimodifikasi. Adapun kelebihan dan kekurangan dari edible coating pada lidah buaya ini yaitu kelebihannya sebagai pengawet alami, memperbaiki kualitas dan mutu, dapat mempertahankan warna, menjaga kelembaban, menahan pertukaran gas, kemudian melindungi dari kerusakan fisik dan senyawa volatil. Sedangkan kekurangannya yaitu proses pengaplikasian dan perlakuannya itu sangat rumit dan sulit, terutama oleh para petani yang mengharapkan serba cepat dan sederhana.
karena ketersediaannya atau pemenuhan bahannya itu harus terlebih dahulu diproses dan diambil dari bagian bahan lainnya yang sangat sulit dan rumit bagi petani. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.